5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Nah, kita belajar di tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah, khususnya untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang lingkungan bersih dan lingkungan yang kotor. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, di sini ada percakapan antara kecoa ya adik-adik ya. Nah, di sini yuk kita baca percakapan berikut ini. Mengapa di sekitarmu banyak sampah dan kecoa? Lalu kecoa menjawab, manusia selalu membuang sampah ke sini. Jika kamu jadi manusia, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan membuang sampah ke tempatnya. Kalau tidak, rumah akan kotor dan bau. Rumah juga akan menjadi sarang penyakit karena banyak kuman. Jawab kecoa. Setuju, kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. Adik-adik, kalian juga harus menjaga kebersihan rumah dan lingkungan kalian ya, supaya rumah kalian itu tidak kotor dan bau. Karena rumah yang kotor dan bau akan menjadi sarang penyakit, karena dalam rumah yang kotor dan bau itu pasti banyak kumannya. Nah adik-adik, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar rumah yang bersih. Nah, ciri rumah yang bersih adalah 1, tidak ada sampah yang berserakan ya. Lalu debu-debunya selalu dibersihkan. Peralatan rumah tangganya juga tersusun rapi. Rumahnya dicat dengan warna yang menarik. Ini adalah ciri rumah yang bersih dan sehat. Sedangkan ciri rumah yang tidak bersih adalah ada sampah berserakan dan bau ya, seperti gambar ini. Lalu debu-debu tidak dibersihkan. Peralatan rumah tangga tidak tersusun rapi dan cat dindingnya pudar. Ini adalah ciri-ciri rumah yang tidak bersih. Mari kita baca bacaan berikut ini. Hindari rumah yang tidak bersih. Rumah yang tidak bersih harus dihindari. Rumah yang tidak bersih banyak kuman. Kuman inilah yang menyebabkan penyakit. Jika sakit, berbagai kegiatan akan terganggu. Badan akan terasa lemah dan lesu. Nafsu makan pun akan berkurang. Rumah yang tidak bersih banyak penyebabnya loh. Bisa saja karena rumah itu jarang dibersihkan. Sampah dibuang sembarangan dan tidak diolah. Sampah akan menumpuk dan menjadi bau. Tumpukan sampah inilah yang menjadi sarang penyakit. Jadi hindari rumah yang tidak bersih ya adik-adik. Kalian harus menjaga kebersihan rumah kalian. Nah, dalam bacaan tadi ada kosakata yang berhubungan dengan rumah kotor. Yang pertama tadi ada kata kotor. Nah, kotor makna atau artinya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah tidak bersih atau terkena noda. Lalu tadi ada kata sampah. Sampah itu artinya adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Lalu ada kata kuman. Kuman itu adalah binatang yang sangat kecil yang dapat menyebabkan penyakit. Lalu ada kata bau. Bau itu sesuatu yang kurang sedap ditangkap oleh indera pencium kita atau oleh hidung kita. Nah, ini beberapa kosakata yang berhubungan dengan rumah kotor.
Adik-adik, rumah yang bersih dan sehat, perabotannya itu akan tertata sangat rapi. Nah, di sini kita akan membaca halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Disadari atau tidak, halaman rumah itu terkadang jarang diperhatikan adik-adik. Sampah berserakan, tanaman bunga juga jarang disiram. Lalu tanaman bunga menjadi kering dan banyak yang mati. Halaman rumah menjadi kumuh dan gersang. Halaman rumah yang kumuh itu harus dibersihkan. Nah, sampah-sampah harus disapu dan dibuang ke tempatnya. Jika perlu, sampah dapat didaur ulang. Salah satu hasil daur ulang adalah pupuk kompos. Nah, tanaman bunga itu harus disiram setiap hari. Pot bunga juga harus tersusun rapi. Halaman rumah akan terlihat rapi dan asri. Jadi halaman rumah kita harus dibersihkan ya adik-adik ya. Ciri-ciri halaman rumah yang tidak bersih. Nah, kalau gambar ini ya, ciri-cirinya apa? Ada sampah yang berserakan, bau ya, banyak daun yang berserakan, tempat sampah berserakan, banyak rumput yang mengganggu tidak dipotong. Itu adalah ciri-ciri halaman rumah yang tidak bersih. Nah, sekarang bagaimana ya cara menjaga kebersihan rumah kita? Yuk kita baca bacaan Mari Kita Jaga Kebersihan Rumah. Banyak cara menjaga kebersihan rumah. Lantai, langit-langit, dan dinding rumah dibersihkan setiap hari. Kamar tidur pun harus dibersihkan dan dirapikan adik-adik ya. Pakaian kotor harus diletakkan di tempatnya dan segera dicuci. Kamar mandi itu juga harus dikuras secara teratur. Jangan biarkan air tergenang karena akan menjadi sarang nyamuk. Ember tempat air jangan dibiarkan terbuka. Rumah yang baik itu adik-adik harus dilengkapi dengan ventilasi dan jendela ya. Ventilasi itu lubang-lubang kecil biasanya di atas jendela, lalu di atas pintu ya. Nah, ventilasi ini berguna sebagai tempat keluar masuknya udara. Jendela itu berguna juga sebagai tempat masuknya sinar ultraviolet matahari ke dalam rumah. Nah, cahaya yang masuk itu akan baik untuk kesehatan kita. Jadi ini adalah cara menjaga kebersihan rumah kita. Apa yang dilakukan Dayu dan keluarganya berdasarkan gambar ini? Ya, mereka sedang membersihkan rumah ya adik-adik ya. Ada yang adiknya membersihkan jendela, ayahnya menguras kamar mandi ya, Dayu mengepel, ibu membersihkan dinding-dinding rumah ya. Ini yang dilakukan Dayu dan keluarganya. Nah, cara menjaga kebersihan. Kita harus menjaga kebersihan rumah kita. Cara menjaga kebersihannya: 1. Membersihkan jendela dan perabotan rumah tangga dari debu. Ya, ini bisa menggunakan kemoceng. Lalu menguras bak mandi minimal 1 kali seminggu. Mengepel lantai, membersihkan langit-langit rumah. Itu adalah cara menjaga kebersihan rumah kita. Coba adik-adik amati gambar berikut ini. Nah, ada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Mereka sedang menyapu, lalu mencabuti rumput ya, membersihkan selokan juga. Nah, cara menjaga kebersihan pekarangan rumah kita sekarang. Tadi kalau cara menjaga kebersihan rumah, sekarang menjaga kebersihan pekarangan atau halaman rumah kita. Nah, caranya bagaimana? 1. Menyapu pekarangan atau halaman rumah kita setiap hari. Lalu membuang sampah yang berserakan, menyirami tanaman dan mencabut rumput-rumput yang liar. Lalu membersihkan selokan atau got agar tidak tergenang atau mampet. Karena nanti kalau tergenang bisa jadi sarang nyamuk. Lalu kalau hujan deras bisa menyebabkan banjir. Nah, demikian tadi adik-adik pembahasan kita tentang lingkungan bersih dan kotor ya, di muatan pelajaran bahasa Indonesia tema 4 subtema 1. Semoga adik-adik paham apa yang Kak Citra sampaikan, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.